Oke, kali ini kita mau bongkar strategi Goto Sokvi. Kita akan lihat gimana caranya mereka merombak total produk-produk mereka buat generasi profesional yang baru. Dan ini bukan sekedar ganti model tas loh, ini perubahan yang sangat mendasar tentang fungsi sebuah tas di dunia kerja modern. Coba deh, sekarang pikirin tas kerja yang Anda pakai setiap hari. Apakah tas itu jadi aset yang bikin Anda lebih produktif, lebih lincah, atau malah jadi jangkar? Jadi beban yang bikin Anda ribet setiap kali harus cari barang atau pindah tempat kerja? Nah, pertanyaan tadi itu penting banget. Karena inilah kenyataan kita sekarang. Gadget udah jadi nyawa kita, dan kita dituntut buat terus bergerak. Kantor, kafe, rumah, bahkan bandara. Semuanya itu ruang kerja kita. Di dunia yang kaya gini, tas yang fungsional itu bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi kewajiban. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih Goto Sofi sampai melakukan perubahan sedrastis ini? Jawabannya dimulai dari pemahaman mereka yang sangat dalam tentang siapa pelanggan baru yang mereka sasar. Nah, kenalan dulu sama yang namanya The Agile Leader. Ini bukan soal umur atau jabatan, tapi soal mindset. Buat mereka, tas itu bukan lagi hiasan, tapi udah jadi kantor berjalan. Semacam pusat komando portable buat semua perangkat digital mereka. Kebutuhan si Agile Leader ini itu langsung jadi kitab suci buat desain produknya. Setiap kantong, setiap resleting, setiap jahitan, sekarang harus punya fungsi yang jelas. Era desain yang cuma cantik doang tapi ribet, udah lewat. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang pertanyaannya gimana cara Goto Sofi mewujudkan ide ini? Mereka nggak asal-asalan loh, mereka menciptakan semacam cetak biru yang sangat jelas. Dan inilah dia, 5 pilar utama yang jadi DNA baru Goto Sofi. Perlindungan gadget nomor 1, tata letak yang anti bongkar, sistem modular, bahan yang kuat tapi tetap ringan, dan tentunya tampilan yang profesional. Setiap produk baru wajib hukumnya memenuhi kelima standar ini. Yuk kita kupas beberapa yang paling menarik. Inti dari pilar kedua itu ada di kalimat ini. Ini adalah janji Goto Sofi buat mengakhiri frustrasi kita semua, momen panik, bongkar-bongkar seluruh isi tas cuma buat nyari charger atau kunci. Kita semua pernah ngalamin kan? Terus gimana caranya mereka bikin janji itu jadi kenyataan? Ini bukan sihir, tapi desain yang cerdas. Bayangin deh, kantong khusus buat powerbank, slot terpisah buat laptop dan tablet, kantong akses cepat buat kartu atau ponsel, dan lapisan dalamnya dibuat berwarna terang biar semua barang gampang kelihatan. Semuanya dirancang supaya Anda bisa ambil barang bahkan sambil merem. Nah, kalau prinsip yang ketiga ini nunjukin kalau Goto Sofi mikirnya jauh lebih besar. Ini bukan lagi soal jualan satu tas, tapi tentang membangun sebuah ekosistem produk yang bisa saling melengkapi. Coba bayangin ya, ada kantong-kantong kecil atau pouch buat charger, buat kabel, buat hard disk, yang semuanya bisa dilepas pasang. Ini ngasih kita kebebasan buat mengatur isi tas sesuai kebutuhan hari itu. Buat kita sebagai pengguna, ini fleksibel banget. Buat Gotovisi, wah ini mesin upsell yang pinter banget. Cerdas kan? Oke, kita udah bahas kenapa dan gimananya. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Produk-produk yang beneran lahir dari filosofi desain baru ini. Strategi harga dan produk mereka dipetakan dengan sangat jelas di sini. Jadi, mereka bikin semacam tangga produk. Ada titik masuk yang terjangkau, kayak organizer atau kantong teknologi, terus naik ke produk inti, kayak tas kerja harian, puncaknya ada di ransel signature sebagai produk jagoan mereka, sampai ke edisi premium yang harganya lebih tinggi. Ini cara cerdas buat menjangkau semua jenis pelanggan. Dari semua produk itu, ada satu yang jadi bintang utamanya, pusat perhatiannya. Signature Work Backpack. Produk ini adalah puncak dari semua prinsip desain yang udah kita bahas dari tadi. Setiap fiturnya itu kayak ngejawab langsung doa-doanya si Agile Leader. Slot laptop yang super aman? Ada. Sistem modular yang udah terintegrasi? Pasti. Bahkan bentuknya dirancang khusus biar bisa berdiri tegak, nggak lepek atau jatuh pas ditaruh di lantai. Ini benar-benar definisi kantor bergerak yang dieksekusi dengan sempurna. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat salah satu keputusan paling berat dalam strategi bisnis. Nentuin produk mana yang harus dipertahanin, mana yang perlu di-upgrade, dan, ini yang paling berani, mana yang harus disuntik mati alias dihentikan produksinya. Ini dia keputusannya, hitam di atas putih. Goto Sofi bakal stok produksi desain yang terlalu main-main. Tas yang lepek tanpa struktur, atau yang sama sekali nggak punya slot laptop. Pergeserannya jelas banget kan, dari yang tadinya cuma aksesori fashion, sekarang jadi alat kerja yang serius dan fungsional.
Nah, buat produk-produk lama yang masih dipertahanin, upgrade-nya juga nggak sembarangan, ada prioritasnya. Hampir setengah dari upaya mereka difokuskan buat merombak total tata letak di dalam tasnya, sisanya buat nambahin sistem modular dan ningkatin kualitas bahan. Ini komitmen penuh buat bikin semua produknya punya standar yang sama. Soal bahan juga, standarnya naik kelas drastis. Ada 3 syarat yang nggak bisa ditawar lagi. Harus tahan gores, tahan air, dan yang penting pas dipegang itu harus kerasa premium. Ini bukan cuma soal awet, tapi juga soal membangun persepsi kualitas yang tinggi. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Gampangnya gini, tas Goto Sufiwear udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma aksesori, sekarang jadi alat kerja profesional. Fokus utamanya ada di 3 hal, perlindungan, modularitas, dan struktur. Portofolio mereka jadi lebih ramping, lebih fokus. Ini adalah filosofi desain yang dibuat khusus untuk melayani gaya hidup seorang pemimpin modern. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat Anda. Setelah kita lihat bareng-bareng gimana Goto Sufi merombak produknya mulai dari akar masalah penggunanya, coba deh Anda pikirkan. Kalau Anda bisa mendesain ulang satu alat yang Anda pakai setiap hari, entah itu aplikasi di ponsel, kursi kerja, atau bahkan cangkir kopi Anda, kira-kira dari mana Anda akan memulainya?